Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Standar Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Lida Ustiawati, SPMSI. Kami akan mempresentasikan mengenai BK1 pengujian laporan. Ini ada MTN Jadiansa, Novel Al-Fadli, Nadia Syafitri, dan Omida Normal. Selanjutnya kita langsung membahas ke PSK. Tujuan dan ruang lingkup PSK. Tujuan dasar penyajian laporan keuangan bersifat umum atau General Purpose Financial Statement itu agar dapat dibandingkan dengan baik laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan tersebut. Pernyataan ini mengatur mengenai persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan memenuhi laporan. Ruang lingkup dari PSK 1 yaitu entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bersifat umum sesuai dengan PSK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bersyarat. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penelitian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan peserta laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini menyajikan informasi entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan juga arus kas. Laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan keuangan pada periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan pada awal periode komparasi. Kemudian entitas menunjukkan semua komponen laporan keuangan tersebut lengkap dengan keutamaan yang sama. Tanggung jawab manajemen yaitu manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik umum dari PSK. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Menyebutkan secara eksplisit terhadap kepatuhan terhadap SAK dan kepatuhan terhadap SAK memberikan pemahaman yang salah fungsi tersebut jangan terjadi. Maka entitas semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut. Lalu ada kelakuan usaha. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan asumsi kelakuan usaha dan mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Lalu ada dasar aktual. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar aktual, kecuali laporan arus kas. Materialitas dan penggabungan. Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos berupa yang material, dan entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material. Lalu ada saling hapus. Entitas tidak boleh melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali dinyatakan atau diberikan oleh suatu PSK. Frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap termasuk informasi komparatif, setidaknya secara tahunan. Lalu ada informasi komparatif. Entitas ini menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Lalu yang terakhir ada konsistensi. Penyajian dan klasifikasi pos-pos laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten kecuali jika telah terjadi perubahan signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan. Perubahan tersebut dinyatakan oleh suatu PSK. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini umumnya dikenal dengan istilah neraca. Namun, pada saat penyajian laporan keuangan, itu nantinya akan menggunakan judul laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini hanya berlaku pada satu tanggal tertentu yang umumnya disebut sebagai tanggal tutup buku. Nah, berikut ini merupakan penyajian laporan posisi keuangan berdasarkan PSK 1, yang dimana terdapat pos aset. Pos aset ini terdiri dari aset lancar, contohnya ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Lalu ada aset tidak lancar, terdiri dari aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset tidak lancar lainnya. Lalu ada pos liabilitas. Di pos liabilitas ini disajikan terlebih dahulu liabilitas jangka pendek, selanjutnya liabilitas jangka panjang. Lalu pada pos ekuitas ini juga disajikan terlebih dahulu ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk, lalu ekuitas yang diatribusikan ke kepentingan non-pengendali. Lalu selanjutnya ada klasifikasi pos laporan posisi keuangan. Dalam pos aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar.
Nah, berikut ini klasifikasi aset lancar, yang dimana pertama memiliki intensi untuk dijual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal, lalu ditujukan untuk diperdagangkan, dan aset ini direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, serta merupakan kas atau setara kas menurut PSAK 2, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, sehingga aset yang tidak termasuk dalam kriteria tadi itu termasuk dalam aset tidak lancar. Lalu di sini ada post liabilitas. Nah, post liabilitas itu terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Berikut ini merupakan klasifikasi liabilitas jangka pendek, di mana entitas akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal, dan liabilitas tersebut ditujukan untuk diperdagangkan, dan jatuh tempo liabilitas tersebut diselesaikan dalam 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan juga entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Sehingga liabilitas yang tidak termasuk dalam klasifikasi tadi itu termasuk dalam liabilitas jangka panjang. Nah, selanjutnya ada informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan, yang dimana terdapat pengungkapan detail setiap jenis modal saham, yang dimana terdapat pengungkapan jumlah saham modal dasar dan juga jumlah saham yang diterbitkan dan di-store penuh dan yang diterbitkan tetapi tidak di-store penuh. Lalu pengungkapan nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal. Dan juga terdapat rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode. Dan juga terdapat pengungkapan hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian dividen dan pelunasan atas modal. Lalu selanjutnya ada saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau oleh entitas asosiasi. Dan juga pengungkapan saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratannya. Lalu ada juga deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Dan juga terdapat pengungkapan subklasifikasi pos-pos yang disajikan. Nah, detail klasifikasi ini tergantung pada ketentuan SAK serta ukuran, sifat, dan fungsi jumlah yang terkait. Pengungkapan ini berbeda untuk setiap posnya. Contohnya, misalnya pos-pos aset tetap dipisahkan sesuai dengan PSAK 16 aset tetap. Lalu piutang dipisahkan menjadi jumlah piutang usaha, piutang pihak-pihak berelasi, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Lalu persediaan dipisahkan sesuai dengan PSAK 14. Persediaan menjadi barang dagangan, barang produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu selanjutnya ada provisi. Provisi dipisahkan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan provisi lainnya. Serta modal ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelas seperti modal di store, tambahan modal di store, dan cadangan. Baik, selanjutnya itu mengenai laporan laba rugi komprehensif. Pada dasarnya laporan laba rugi komprehensif ini sama dengan laporan laba rugi. Jika di dalam laporan laba rugi itu laba bersih, itu mencari laba bersih. Laba bersih itu kita artikan sebagai semua pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan dikurangi dengan jumlah semua pengeluaran pada periode tersebut. Nah, apabila pendapatan melebihi biaya, itulah yang akan kita sebut dengan laba bersih, yaitu pada laporan laba rugi. Berbeda dengan pada laporan laba rugi komprehensif, di mana gabungannya itu dari laporan laba bersih yang sudah diperoleh dengan laba komprehensif lainnya. Kemudian di sini ada minimum line item laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama harus ada pendapatan, kemudian harus ada biaya keuangan, kemudian bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kemudian harus ada beban pajak, kemudian ada laba rugi, kemudian ada komponen pendapatan komprehensif lain diklasifikasikan sesuai dengan sifat, kemudian ada bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures itu dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dan juga ada suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi dihentikan dan juga keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau dari pelepasan atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Berikutnya terdapat informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau bisa juga disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi tersebut dapat terjadi ketika pos-pos penghasilan atau beban adalah material, kemudian entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara tersendiri. Nah, keadaan yang menyebabkan pengungkapan tersendiri tersebut
mencakup penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan aset tetap menjadi jumlah terpulihkan. Kemudian ada pelepasan aset, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian tuntutan hukum, dan juga pembalikan properti lain. Nah, jadi ketika ada aset yang dilepaskan atau investasi yang juga dilepaskan, kemudian ada misalkan dalam perusahaan tersebut ada terdapat tuntutan hukum dan juga pembalikan properti lain, maka informasi tersebut dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi komprehensif atau dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas. Nah, yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan baik menggunakan metode sifat beban ataupun menggunakan metode fungsi beban. Kemudian terdapat contoh dari analisis beban. Yang pertama yaitu contoh dari metode sifat beban. Dapat dilihat di sebelah kiri bahwa pendapatan ditambah dengan penghasilan lain berada di sebelah kanan. Kemudian daftar beban-beban itu di sebelah kiri ditotalkan sehingga pendapatan tadi dikurangi dengan total beban menghasilkan laba sebelum pajak. Sedangkan untuk metode fungsi beban, pendapatan itu langsung dikurangi dengan biaya penjualan menghasilkan laba bruto. Nah, terdapat juga ditambah dengan penghasilan lain, kemudian dikurangi dengan biaya distribusi, beban administratif dan juga beban lain dengan menghasilkan yaitu laba sebelum pajak. Bedanya dengan antara kedua metode ini, untuk metode sifat beban itu dikumpulkan semua bebannya terlebih dahulu, sedangkan untuk metode fungsi bebannya itu dikurangi berdasarkan fungsinya. Berikutnya, entitas menyediakan laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas ini terdapat yang pertama, total penghasilan komprehensif selama periode berjalan. Nah, dalam hal ini menjelaskan ada berapa nominal yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan juga kepentingan non-pengendali. Kemudian, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif. Misalkan terjadi perubahan standar akuntansi yang digunakan, apakah terdapat dampak terhadap ekuitas perusahaan tersebut. Kemudian terakhir terdapat rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Nah, hal tersebut dapat timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan juga transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik, misalnya seperti preferred. Kemudian terdapat juga informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau bisa juga disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Di antaranya itu yang pertama, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode. Nah, jumlah dividen ini dapat dicantumkan dalam laporan perubahan ekuitas atau bisa juga dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada jumlah dividen per saham terkait. Misalkan dalam suatu perusahaan akan membagikan dividen. Nah, jumlah dividen per saham itu dapat dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas ataupun dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya terdapat catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, CALK ini menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. Misalnya di Indonesia kita menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK. Apabila dalam entitas syariah itu menggunakan SAK syariah, untuk UMK menggunakan SAK NKF dan sebagainya. Kemudian mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Apabila terdapat informasi yang tidak terdapat dalam laporan-laporan keuangan sebelumnya seperti dalam laporan fungsi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan atas dan sebagainya, maka dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Misalnya seperti informasi keputusan dari manajemen akan berbagai tindakan yang perlu dilakukan dalam keberlanjutan perusahaan. Hal tersebut dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian entitas ini sepanjang praktis menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Dalam menentukan penyajian yang secara sistematis, entitas mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas ini membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan fungsi keuangan dan juga dalam laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan untuk informasi yang berhubungan dengan catatan laporan keuangan.